Menikah dengan orang yang kita cintai gampang, tapi mencintai orang yang kita nikahi itu nggak gampang. Yang ngerti katakan Menikahi orang yang kita cintai gampang, tapi mencintai orang yang kita nikahi itu tidak gampang. Karena memang pria wanita itu beda. Jangan kamu tuntut suami itu sama seperti kamu. Jangan tuntut istri itu sama seperti kamu. Laki-laki perempuan itu beda. Bahan bakunya saja udah beda. Satu dari debu tanah, satu dari tulang rusuk. Udah beda ya. Segala sesuatu yang diciptakan bahan bakunya aja udah beda, pasti semuanya beda. Otak kita saja beda, otak. Laki-laki perempuan itu beda. Kalau ada dua bagian otak, otak kiri dan otak kanan. Kalau laki-laki itu, kalau saya pakai istilah, dia lurus-lurus aja taunya. Lurus-lurus aja. Kalau perempuan itu otaknya bisa gini. Bisa selang-seling. Makanya nggak heran kalau ada ibu-ibu, dia goreng ikan di dapur, sambil dia gendong anak, lalu tiba-tiba ada bunyi telepon, dia angkat telepon, dia taruh di sininya. Ya apa tadi? Ada kucing yang mau gigit. Dia bisa kerjakan semuanya karena memang otaknya itu bisa begini. Tapi coba bapak-bapak lagi bawa mobil, lagi cari alamat ini, cari jalan, istrinya ngomong, diam kamu dulu, diam. Nggak bisa, terganggu aku. Makanya kadang-kadang ibu-ibu yang nggak ngerti, dia bilang, kok suamiku ini kejam kali. Bukan kejam, Bu. Beda memang. Bukan dia kejam, tapi memang otak laki-laki itu nggak bisa kayak gini. Kalau satu aja fokus gitu. Jadi kalau memang cari jalan aja, cuma ada di sini. Jangan kamu pancing, itu ada Indomaret, ini anak kita bisa emosi. Itu sering sekali jadi masalah. Kenapa? Karena kita nggak tahu. Banyak ibu-ibu berpikir, aku aja bisa aku masak kok, bisa aku sambil telepon, bisa aku cari, bisa, beda. Jadi itu ya, jadi itu masih satu, masih otak. Mata juga beda. Kalau kita istilah fotografi, wanita itu matanya itu wide screen, lensa wide, lebar. Kalau laki-laki itu matanya itu mata tele, panjang yang kayak teropong itu. Jadi dia motonya pun kalau pakai tele itu moto gini nggak dapat semua, paling satu orang gitu dapat. Karena itu tele. Kalau wide itu lebar, itu bisa dapat semua. Nah, mata wanita itu seperti itu, mata pria tele. Tele. Makanya kalau perempuan buka kulkas, buka aja gini, mau ambil langsung ambil, karena langsung kelihatan semua isi kulkas. Coba kalau laki-laki mau cari susu, matanya kan gini-gini kan, karena memang fokus. Mata saja sudah beda. Makanya kalau laki-laki ngelihat cewek itu langsung ketahuan matanya itu gini, langsung terciduk kan sama istrinya, mata. Karena nggak bisa kita, kalau perempuan gini katanya, itu lebar tangkapannya. Tapi kalau laki-laki, ya kalau gini aja, kalau mau lihat cewek ya harus gini. Jadi tele, itulah bedanya. Makanya kita harus mengerti yang begini-begini. Firman Tuhan juga bilang, umatku binasa karena mereka kurang pengetahuan. Jadi ini pengetahuan yang harus kita tahu Bapak Ibu. Bukan istri bapak yang sadis, bukan suami yang sadis, tapi kita juga harus paham, ya. Nah, banyak keluarga bermasalah. Kenapa? Karena mereka punya prinsip dunia, prinsip yang salah. Kalau prinsip dunia, kalau cocok jalan, nggak cocok cerai. Nah, itu prinsip dunia. Tapi firman Tuhan bilang Tuhan benci dengan perceraian. Nah, hari ini kita akan belajar 3 prinsip apa yang firman Tuhan katakan tentang pernikahan. Yang pertama, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pernikahan adalah perjanjian ilahi. Kalau kita baca di dalam Maliaki 2 ayat 14, saya akan baca buat Bapak Ibu semua, Maliaki 2 ayat 14.
Dan kamu bertanya oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu. Bukan istri mudamu ya, istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Jadi istri itu bapak-bapak, itu teman sekutu kita, teman seperjanjian kita. Waktu kita berjanji di pernikahan kita, bukan sedang berjanji saja sama pasangan kita, tapi ada Tuhan di sana. Jadi teman, suami istri itu teman. Kalau ini saya bawa gelas, ini suami, ini istri. Saya ibaratkan seperti itu. Firman Tuhan bilang, istrimu itu teman seperjanjianmu. Kalau teman seperti ini, setara. Di hadapan Tuhan, perempuan laki-laki itu sederajat. Nggak ada yang lebih hebat. Bagi Tuhan sama saja, laki-laki perempuan itu sama, cuma beda fungsi. Laki-laki beda fungsinya, perempuan beda fungsinya. Jadi firman Tuhan bilang, hai laki-laki suami setia, karena dia teman seperjanjian, teman sekutu. Nah, kalau kita hidup dalam firman Tuhan, kalau kita hidup dalam prinsip firman Tuhan, Tuhan bilang setia. Kalau seperti ini kan luar biasa ini ya, rukun, suami istri rukun, nggak ada yang merasa lebih hebat. Waktu keluarga kita seperti ini, suami merasa istri itu luar biasa, istri juga merasa suami luar biasa, nggak ada yang lebih hebat, sama di hadapan Tuhan dan mereka saling menghormati. Kalau keluarga kita seperti ini, berkat Tuhan itu akan tercurah dalam hidup kita. Berkat Tuhan akan ada bagi suami istri yang sehati, rukun. Tapi ketika ada suami berkata, istriku ini tahu apa, enak aja, aku yang kerja, dia di rumah saja, nggak ada kerjaannya, nggak ada yang bisa diandalkan. Suami merasa lebih hebat dari perempuan. Itu yang terjadi, berkat Tuhan bocor. Sama juga istri juga banyak seperti itu. Waktu dia hebat, lebih hebat kerja, suaminya nggak kerja apa-apa, gajinya lebih besar. Suamiku tahu apa, dia ceritakan lagi sama orang kejelekan suaminya. Udah jelek, dijelek-jelekin lagi. Ada yang tos, kau itu maksudnya mah, udah ngerti aku. Ada istri merasa lebih hebat, bocor juga. Jadi di hadapan Tuhan, kalau kita mau diberkati Tuhan, harus seperti ini. Setara, saling menghormati, saling menghargai, tidak ada yang lebih hebat. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih jago. Kita sama di hadapan Tuhan. Makanya rukunlah. Kalau saudara rukun, berkat itu akan terus diperintah oleh Tuhan. Kalau saudara rukun, gak usah capek-capek cari berkat. Tuhan perintah berkat. Kerja memang perlu, tapi orang yang bekerja belum tentu diberkati. Tapi orang yang sehati, sepakat, itu pasti diberkati Tuhan. Jadi harus seperti ini ya. Jangan ada pemisah antara suami istri. Sering sekali ada pemisah, ya termasuk ada ibu mertua, bapak mertua di tengah ini. Bocor juga. Apalagi ada selingkuhan. Saya ini punya karunia bisa melihat bapak-bapak, mama-mama yang selingkuh. Yang selingkuh mulai menunduk dia, jadi ketahuan ya. Padahal tadi saya nggak tahu sebenarnya. Nggak, bercanda saja ya. Jadi itulah pernikahan. Jadi pernikahan itu teman, sekutu, seperjanjian, saling menghormati. Jangan ada yang menjadi pengganjal. Kalau kita udah menikah itu komitmen. Waktu kamu pasang cincin, aku berjanji di hadapan Tuhan, itu komitmen. Kalau saya bisa jelaskan arti komitmen, itu seperti ini. Saya satu kali lihat roller coaster itu ya, saya senang. Wah, itu
kalau kita naik ke Miki, saya nggak tahu di Miki ada atau enggak. Saya waktu itu di Jakarta ada lihat yang ada mainan anak-anak yang terbalik-balik itu. Saya pengen, keren juga itu, saya mau naik, coba-coba lah. Jadi saya di Jakarta pertama kali naik itu. Wah, saya duduk, lalu itu ada seperti besi, ditutup gini, jadi dipasang lagi sabut pengaman, karena itu akan dibalik-balik. Dan waktu itu saya kecrek. Lalu oke, semua perhatikan sabut pengamannya, katanya. Sabut pengamannya, sebentar kita akan jalan. Lalu waktu jalan mobilnya itu biasanya itu naik dulu kan. Wah, gini-gini aja ya dalam hatiku. Dan waktu turun itu dibuang-buang. Waduh, aku ngelihat ke bawah, waduh. Dan aku mual, mau muntah waktu itu. Pokoknya perasaanku nggak enak. Tiba-tiba udah mau sampai di tengah kami naik itu, hatiku puji Tuhan, haleluya. Aman lah ini, udah sampai situ. Oke, sekarang periksa kembali sabuk pengamannya. Kita akan melakukan perjalanan putaran kedua. Aduh, putar lagi sekarang. Nggak mungkin kan aku bilang berhenti, dan itu berhenti hanya gara-gara aku. Siapa suruh kau naik, katanya. Tapi ya mau nggak mau, waktu udah ke truk 2 kali putaran, aku mual, aku mau muntah. Seperti itulah pernikahan. Waktu bapak ibu pasang cincin, truk itu udah sama kayak pasang sabuk pengaman, truk. Apapun yang terjadi, saudara mau muntah di pernikahan saudara, mau mual, nggak suka lagi ngelihat suami, nggak suka ngelihat istri, nyesal, nggak ada cerita. Komitmen itu ke truk, udah sampai mati. Siapa suruh pilih dia? Itu kan pilihan ibu, pilihan bapak. Itulah komitmen. Itu yang Tuhan mau. Perjanjian itu kuatnya seperti itu. Mau muntah, mau apa, apapun alasannya, nanti ada ayatnya. Kita harus tetap komitmen sama pasangan kita. Amin. Biasanya seperti ini, orang menikah umur 25 atau umur 30, lalu hidup sampai 80 tahun. Dan dihitung-hitung biasanya orang itu hidup dengan pasangannya itu sekitar 50 tahun. Itu rata-ratanya. Siapa yang sudah menikah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun? Itu jangan-jangan gak ingat lagi kapan menikah. Siapa yang sudah menikah 10 tahun? Angkat tangan. 10 tahun ya bu? Oh, 10 tahun ya bu? Lihat suami ibu bu, 40 tahun lagi bu, sama spesies yang sama bu. 40 tahun lagi. Jadi itu gak masalah. Jadi sekarang bukan bagaimana kita menyesal, tidak. Justru bagaimana sekarang justru kita belajar sesuai dengan firman Tuhan supaya kita bisa menikmati pernikahan kita bersama dengan Tuhan. Jadi yang pertama, pernikahan itu adalah perjanjian ilahi. Ya, amin. Yang kedua, pernikahan adalah menghayati kesatuan. Saya akan baca Matius 19 ayat 5 sampai 6. Matius 19 ayat 5 sampai 6. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Jadi laki-laki akan meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya. Meninggalkan di sini bukan berarti membenci orang tua, nggak hormat sama orang tua, bukan. Tapi meninggalkan artinya waktu suami istri itu menikah, artinya kita lepas kontrol. Orang tua kita tidak bisa lagi kontrol pernikahan kita seutuhnya. Itu maksudnya. Ya kasih nasihat oke, tapi bukan dikontrol. Ada keluarga kan gitu ya, udah menikah, mau buat keputusan suaminya, ku tanya dulu mamaku ya. Istrinya juga, ku tanya dulu mamaku ya. Udah menikah. Nah, firman Tuhan itu bilang begitu. Bersatu dan satu daging. Satu daging ini adalah satu hubungan yang paling kuat, dan tidak ada hubungan yang lebih hebat dari satu daging. Kalau saya dengan kakak saya itu saudara. Kenapa saudara? Sedarah itu awal katanya, satu darah, saudara. Kalau sedaging itu hanya hubungan suami istri.
Jadi satu daging. Kita menghayati pernikahan itu, menghayati kesatuan itu melalui apa? Satu roh. Suami istri itu bisa satu roh. Itu caranya bagaimana? Melalui mesbah keluarga. Kalau saya kembali ke slide tadi, kalau suami istri mau seroh, itu melalui mesbah. Kalau ibaratnya ini Allah, ini suami, ini istri, waktu istri berdoa kepada Tuhan, dan waktu suami juga berdoa kepada Tuhan, apa yang terjadi? Suami dan istri semakin dekat kepada Allah. Bukan hanya itu saja, waktu suami istri suka berdoa kepada Allah, suami naik, istri juga, suami naik, istri juga naik. Suami, istri juga akan semakin dekat. Seroh. Itu ya. Jadi untuk membangun kesatuan satu itu satu roh, caranya melalui doa. Yang kedua, jiwa. Melalui komunikasi yang jujur dan terbuka. Jadi dua makhluk ini disatukan melalui komunikasi. Dan masalah komunikasi itu sering sekali menjadi satu masalah terbesar kenapa banyak orang bercerai. Karena tidak berkomunikasi lagi. Satu rumah tapi udah nggak komunikasi lagi. Banyak suami-suami yang gampang sekali ngomong sama orang baik, tapi sama istrinya nggak bisa baik. Banyak istri-istri yang gampang ngomong sama suami orang baik, tapi sama suaminya nggak bisa baik. Satu kali saya naik bus Sinabung Jaya ke Brastagi. Di depan saya ada seorang bapak. Lalu bunyi handphonenya. Lalu diangkat. Halo. Ah, uai. Orang Karo ini. Uai. Oh, banci. Uai, banci. Udah selesai. Tiba-tiba mau sampai Medan, bunyi lagi handphonenya. Lalu diangkat. Kai. Uai, kari. Wes di senari kau aku. Kau ya? Saya mau tanya, yang kedua itu siapa yang telepon itu? Banyak kita kan gitu ya, kita istri ketika ada masalah orang kita bisa, oh sabar ya Pak, sabar ya, semua indah pada waktunya. Suami juga gitu kalau ngomong sama perempuan lain atau sama siapa, pokoknya selain istri, oh sabar ya deh, Tuhan itu baik, Tuhan itu ada. Sama istrinya nggak pernah gitu. Nah hari ini kita harus jaga komunikasi kita ya. Jadi jangan sama orang jago ngomong, sama istri nggak jago ngomong. Bapak-bapak kita harus tahu ini, istri itu makhluk bicara. Penelitian mengatakan banyak modelnya sih, tapi yang saya tangkap di sini ada satu penelitian dia bilang, suami itu ngomong 7.000 kata satu hari. Kalau istri 15.000 kata satu hari. Itu normal itu Bapak. Jadi kalau istri Bapak udah nggak banyak ngomong lagi, berarti udah nggak normal itu. Justru kalau dia banyak ngomong itu masih normal. Kalau istri kita gini-gini, ya itu normal. Justru yang nggak normal itu gini aja, dia nggak nutup lagi ya. Makanya cara neleponnya pun kan beda ya. Kalau laki-laki kan simpel-simpel aja. Misalnya istri saya, misalnya dari Jakarta dia ke Kuala Namu naik pesawat, saya telepon dia. Udah turun dari pesawat. Mah di mana mah? Ini baru turun Pak. Oke, Mama keluar, aku tunggu ya di pintu keluar, aku di sebelah kanan. Udah ya mah? Udah, selesai. Kalau laki-laki memang kayak gitu. Bukan dibuat-buat, memang dari sononya 7.000 kata, cuma 7.000 kata per hari. Coba kalau perempuan telepon, waduh. Halo, apa kabar? Baik, dahsyat, luar biasa. Yes, 3 kali. Apa kabar nak? Baik. Semalam kulihat kamu lo di Carrefour. Iya. Kulihat kamu pakai baju merah kan? Iya, baju merah. Apa kabar? Itu aja udah 15 menit. Ngomong-ngomong gimana anak tuh? Dapat SMA mana? Oh, di SMA 7.
Jurusan apa dia? IPA. Oh, kenapa IPA? Nanti dia terlalu capek, IPS saja. Wah, panjang lebar. Udah sampai setengah jam. Ininya tadi maksudku, ngomong-ngomong ada bawang, pinjam sedikit lah. Mau minta bawang, ngomongnya tuk. Ya wajar. Memang itu ya. Jadi bapak-bapak kita harus tahu, bukan dibuat-buat, memang dari sononya, Pak. Wanita itu memang makhluk halus, tapi bukan hantu. Jadi laki-laki itu 7.000, laki-laki 7.000, perempuan 15.000. Tapi ada satu, Pak, yang paling ngeri. Ibu mertua 19.800. Ini biasa yang ketawa itu pelepasan itu biasanya ibu mertuanya masih hidup itu. Tuhan jawab pergumulanku Tuhan. Ada satu, ini seluruh aja ini. Ada satu istri, palak kali dia sama ibu mertuanya. Ngomongnya selalu gini. Satu kali mereka jalan-jalan ke Israel suami istri. Lalu tiba-tiba mereka dibawa gaitornya ke padang gurun. Di padang gurun itu rupanya banyak ular. Tiba-tiba teman satu rombongan itu dipatok ular, langsung mati di tempat. Lalu setelah pulang ke Indonesia, dia berpikir, kapan ya aku diberkati Tuhan, biar ku bawa dulu sekali ibu mertuaku ke padang gurun itu tak. Pikiran orang kan baik, tapi dalam hatinya supaya dipatok ular juga supaya mati. Lalu dibawanya, puji Tuhan dia diberkati Tuhan, dibawanya ibu mertuanya ke padang gurun jalan-jalan. Tiba-tiba ibu mertuanya dipatok ular, tak, dalam hatinya, oh matilah sekali ini, selamanya tidak akan kulihat lagi. Tunggu 1 menit nggak mati, tunggu 2 menit nggak mati, tunggu 3 menit nggak mati. Sebentar lagi bukan ibu mertuanya yang mati, ularnya yang mati. Karena lebih berbisa ibu mertuanya daripada ular. Ya, jadi itu hanya seloro. Tapi kalau bapak ibu yang ada di sini, engkau jadi bapak mertua atau ibu mertua, kasihilah menantumu. Jangan suka jadi kompor. Kadang-kadang kan gitu ya, orang tua nggak sadar kita datangi keluarga anak kita yang sudah menikah. Nakku, kamu kayaknya makin kurus. Dulu waktu mama yang pelihara gemuknya kamu. Dikasih makan apa kamu sama si butet itu? Dikasih makan Indomie kamu terus ya. Datang pula si anak, enggaknya mah kadang-kadang super mie, kadang-kadang intermie. Ada ibu mertua kan suka gitu, datang ke rumah anaknya, nakku, kalau misalnya ada satu perahu, kita udah tenggelam semua, tinggal kita 3, aku, kamu sama istri itu. Lalu ada tinggal 1 perahu di situ, nakku. Dan perahu itu hanya memuat 2 orang. Kira-kira siapa kamu pilih, nakku? Mama atau istri itu yang di atas bersama-sama kamu? Kalau istri bisa dicari lagi, nakku. Kalau mama nggak bisa lagi dicari. Coba tanya kiri kanan, kamu udah kena doktrin sesat belum? Itu sesat. Kalau saudara mertua di sini, uruslah istri saudara, nggak usah urus istri anak saudara, urus suami anak saudara. Kalau perlu nasihat, kasih mereka nasihat. Amin. Jadi wanita itu memang makhluk bicara, Pak. Jadi wanita itu kalau dia bicara, kita dengarkan, dia akan merasa dikasihi. Karena kalau kita nggak dengarkan, dia merasa nggak dikasihi. Makanya kita nggak heran kadang-kadang kita dengar berita ada suami ganteng, istri cantik menikah, tiba-tiba istrinya yang cantik itu lari sama tukang sayur menikah, dicari-cari, ya itu tadi nggak komunikasi. Suaminya sibuk kerja, nggak sempat memuji istrinya pun. Datang tukang sayur, pagi-pagi jual sayur, keluar istrinya masih pakai kapsel, masih pakai daster,
Datang tukang sayur, tante cantik kali tante hari ini. Besok pun gitu, tante cantik kali tante hari ini, belilah sayurku. Menikah sama tukang sayur. Istri itu bapak-bapak, saya lihat istri saya kadang-kadang waktu dia ceritakan pergumulannya, permasalahannya. Dia nggak perlu solusi pak, dia hanya butuh didengar. Masalah kita lagi-lagi kita sibuk mikiri solusi. Apalah sekali ku kasih jalan keluarnya, dia nggak butuh. Kadang-kadang waktu istri saya cerita, oh iya, terus, wah nggak boleh kayak gitu, nggak pas, nggak sesuai firman. Iya pak, ini, oh iya, kadang-kadang, dia cerita misalnya setengah jam, udah selesai gitu aja, nggak perlu solusi dia pak. Jadi perempuan itu makhluk yang bicara, makhluk yang suka berkomunikasi. Dan perempuan itu biasanya dia akan dikendalikan oleh perasaannya. Laki-laki itu lebih dikendalikan oleh logikanya. Laki-laki itu fokus, logika. Gak masuk akal itu. Itu laki-laki. Jadi ibu-ibu juga harus ngerti laki-laki. Jangan selalu ngomong, bapak ini gak ngerti perasaanku. Gak ngerti dia bu, karena dia pakai logika. Jadi kita juga harus sama-sama belajar ya. Makanya kalau misalnya suami istri lagi ngomong tentang misalnya tentang sekolah anak, laki-laki itu cuma tahu, iya anak, sekolah anak. Nggak ada ngomong ke lain-lain. Dia kalau kita ngomong, Pak kita ngomong tentang anak, dia cuma berpikir gimana sekolah anak. Jadi ngomong. Kalau istri ngomong ini sekolah ini, kalau begini, dia akan ngomong. Dan biasanya kalau laki-laki itu salah ngomong, perempuan itu gampang tersinggung karena dia pakai perasaan. Misalnya tadi ngomongin sekolah anak kan, tiba-tiba suaminya entah ngomong apa istrinya, suaminya keceplosan dan akhirnya berkata, mama ini susah kali pun dibilang. Kan itu udah nyinggung perasaan, susah kali dibilang. Waktu perempuan itu tersinggung perasaannya, itu dia mulai ingat-ingat lagi kejadian-kejadian masa lalu. Dia mulai ingat waktu 20 tahun lalu di depan KFC Simpang Simalingkar waktu masih pacaran. Mantan pacarnya itu juga pernah ngomong, "Kap susah kali dibilang. Udah 20 tahun, Bu." Langsung dia ingat. Itu langsung keluar. Bapak bilang aku susah dibilang. 20 tahun lalu pun di depan KFC Simalingkar Bapak bilang begitu, Pak. Waktu kita pesta-pesta, Pak. Kami ingat itu bulan Agustus, diingat itu konek semua, tak. Kami ingat dulu Pak, waktu kita makan bersama keluarga aku pun kami juga sempat bilang. Itu nyambung semua. Karena memang pakai perasaan, yang udah mati pun bisa dibangkitkan lagi. Makanya laki-laki hati-hati kalau ngomong. Kita kadang-kadang suka bercanda, tapi istri itu main perasaan. Kadang-kadang istri itu menyampaikan sesuatu itu berharap suamiku ini bisa mengerti. Dia pikir kita dukun. Kita bukan dukun yang bisa mengerti segala sesuatu. Tapi istri suka begitu kan. Jadi kita harus banyak belajar. Nah, jadi bagaimana cara mengatasinya? Kalau suami cukup mendengar. Sama istri juga belajar mendengar. Makanya Tuhan kasih 2 telinga ya. 1 mulut. Nah, istri juga Tuhan kasih 1 mulut. Supaya kamu gak usah terlalu banyak bicara. Saya gak bisa bayangkan kalau mulut semua ini udahlah. Ini aja 1 pun susah kali jaganya ya. Nah, jadi ibu-ibu jaga mulut. Jadi laki-laki itu berbeda. Saya bilang tadi 1 pakai perasaan, 1 pakai logika. Kadang-kadang istri kan gak mau ngomong ya. Kita kalau udah menikah, udah ngertinya kita, pasti saling mengenal. Kalau aku pulang ke rumah, aku tahu istriku itu lagi ada masalah atau enggak. Dari wajahnya aja, dari dia cara menyambut aku, saya udah tahu pasti ada masalah ini. Dan masalahnya, kalau misalnya saya kasih contoh, saya sendiri, saya pulang, saya lihat istri saya ada masalah. Ini saya tanya, "Mah, ada masalah ya, Mah?" Perempuan kan gitu, ada pun masalah? Enggak ada. Adanya masalah, udahnya aku kenal kamu.
Nggak ada. Ada. Nggak ada. Kalau laki-laki udah 3 kali ditanya nggak ada, udah nggak tahu, nggak ada. Yang tahu nggak ada. Ya udah kalau nggak ada. Tapi justru itu sering sekali menjadi masalah kita ya bapak-bapak ya. Memang wanita ini susah untuk dimengerti. Ditanya nggak ada, ditanya nggak ada, ditanya nggak ada, kita tinggalkan nangis. Waktu kita pergi dan merasa tidak ada masalah, itu bisa menjadi masalah besar justru. Beda kalau laki-laki. Kalau laki-laki ditanya, Pak ada masalah, kalau dia bilang enggak. Saya kasih contoh, misalnya begini. Saya itu pernah beberapa kali, kalau hari Minggu itu bisa khotbah sampai 4 kali. Kadang pagi di pelayanan saya, siang jam 9 di tempat bapak saya, kadang siang ada acara wilayah, saya khotbah juga di situ, malam ada misalnya rumah sakit yang mengundang, itu bisa 4 kali khotbah, capek. Kalau aku udah khotbah 4 hari, itu udah kuhabiskan jatah ngomongku 4 hari itu. Nah, yang 7.000 tadi ya. Jadi kalau udah 4 kali khotbah itu capek, jatahku ngomong 4 hari udah kuhabiskan. Jadi aku udah nggak pengen ngomong. Nah, waktu istriku datang, Pak, ada masalah ya, karena dilihatnya aku diam kan. Pak, ada masalah? Nggak ada, aku bilang. Memang nggak ada masalah. Cuma karena udah habis jatah ngomongku nggak pengen ngomong lagi. Adanya masalah. Dia mulai tarik ke dirinya. Kalau aku ada masalahku lalu suamiku tanya, ada masalah? Aku bilang nggak ada, sebenarnya ada masalah. Sama juga ini pasti suamiku kayak gitu. Enggak sama. Waktu istri tanya, Pak ada masalah? Nggak ada. Ayolah bapak cerita. Nggak ada, aku bilang. Kok bapak kasar ngomongnya? Udah dibilang nggak ada, inilah perempuan ini kadang-kadang. Udah dibilang nggak ada, bapak kok kasar ngomongnya? Bapak nggak sayang lagi ya sama aku? Jangan-jangan bapak ada selingkuhan? Nah itu kan. Bilang ibu-ibu sesama ibu, nggak usah ketawa lah, bertobat aja kita bilang. Jadi itu yang harus kita mengerti ya. Kalau ini kita tidak mengerti, itu akan menjadi masalah, sering sekali menjadi masalah. Sebenarnya banyak masalah di rumah tangga itu sebenarnya bukan masalah. Tapi karena nggak tahu yang seperti ini tadi, akhirnya menjadi masalah. Ya, jadi bukan bapak ibu bukan salah kawin, enggak. Jangan berpikir salah kawin aku ini. Bapak mau kawin sama siapapun, ibu mau kawin sama siapapun, kalau nggak belajar yang ini tetap konflik, tetap masalah. Nah, ya, jadi komunikasi. Kita harus satu dalam komunikasi, jaga komunikasi. Saya sama istri saya itu jaga komunikasi. Saya kalau Natal itu sibuk sekali. Kadang-kadang kalau di sana di Tanah Karo itu Natal bisa sampai jam 1. Udah jam 1 selesai ibadah, pulang 2 jam lagi, bisa sampai rumah jam 3 pagi. Dan waktu saya buka rumah, masuk kamar, istri saya dengar, dia langsung bangun itu. Mana Pak, gimana hari ini? Cerita, ngobrol lagi. Saya tanya gimana hari ini rumah, gimana anak-anak. Bisa lama ngobrol. Nah, jadi itu menjadi salah satu kunci pernikahan kita bisa kuat ya. Jadi jaga komunikasi. Satu tubuh, seks dan kemesraan. Ibu-ibu, pria itu butuh seks. Bapak-bapak, perempuan itu butuh kemesraan. Makanya ada lagu kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Karena istri itu lebih membutuhkan kemesraan daripada seks. Kalau laki-laki beda. Justru laki-laki itu merasa dihormati, merasa dihargai kalau kebutuhan biologisnya itu dipenuhi. Tapi kalau perempuan, dia justru merasa lebih dihormati, merasa lebih dihargai kalau ada kemesraan. Misalnya istri kita ulang tahun, lalu kita buat kejutan. Wah, bagi dia itu luar biasa. Malam-malam kan kita datang ke kamar, kita bawa roti, happy birthday. Bagi dia itu luar biasa. Walau bagi kita itu buang-buang duit. Buang duit, lebay.
Nah itu laki-laki itu, silanglang. Ah, apa itu nggak perlu kita. Lagian kita udah menikah 50 tahun. Itu laki-laki. Tapi kita juga laki-laki harus belajar ini. Kemesraan bagi perempuan itu kebutuhan. Misalnya besok dia ulang tahun. Malam ini kita tunggu itu sampai perputaran hari ya, mengucapin ulang tahun. Tapi karena semalam kita udah capek, mau tidur kita. Tapi kalau tidur besok nggak diucapin, waduh bisa masalah besar. Saya ajari caranya. Ketik aja SMS. Sayang, rasanya sudah tidak tahan lagi menunggu pergantian hari ini untuk ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepadamu. Selamat ulang tahun ya sayang. Kirim. Baru tidur. Besok pagi dia baca itu Pak, berbunga-bunga dia Pak. Dia nggak tahu itu modus kita karena kita ngantuk. Itu bukan modus, hikmat itu hikmat. Dan gogo tak tidak perlu. Jadi bagi perempuan itu luar biasa. Bapak bangun pagi kopinya beda Pak. Tapi kalau ulang tahun nggak ingat, nggak ucapin, pagi-pagi nggak ada kopi Pak. Di meja itu ada kopiko. Ini kopiko, gantinya ngopi. Anak kami yang kembar itu lahir tanggal 13 Februari 2014. Besoknya Valentine Day. Jadi waktu Valentine Day itu kami di rumah sakit. Aku pengen mengucapin sesuatu, aku pengen buat surprise buat istriku, kasih coklat pakai pita. Tapi nggak ada waktu, karena aku yang ngurusin, beli pampers, beli apa, beli obat, beli apa kan nggak ada waktu. Nah waktu tanggal 14 itu, aku keluar ke apotek, aku beli obat. Tiba-tiba ada satu dokter, dia lihat aku. Aku sering melayani di rumah sakit dokter ini. Pak Pendeta, apa kabar? Ngapain di sini katanya? Oh, istriku baru melahirkan. Pak, oh iya, Pak Pendeta tunggu sebentar ya. Dia lari ke mobilnya. Pak Pendeta, ini aku ada bawa coklat Pak. Udah dipitain. Pak, aku mau ngucapin selamat hari kasih sayang ya buat Bapak. Terima kasih ya buat pelayanan selama ini. Oh iya Pak. Senang kali aku bawa coklat itu yang berpita, cantik Pak. Ku bawa diam-diam ke ruangan istriku. Lalu ku bilang gini, Mama, happy Valentine ya. Wah, dia berbunga-bunga Pak. Lalu ku cium dia, selamat ya Ma, I love you. Lalu waktu dia lihat coklatnya, dia buka. Selamat hari raya, selamat hari Valentine dari rumah sakit X. Bapak dapat dari mana ini? Terciduk ya. Tapi itu tidak masalah. Yang penting dia udah sempat berbunga-bunga Pak. Nah, itu wanita. Jadi itu kebutuhan wanita Pak. Yang bagi kita kadang lebih, yang gak bagi kita kadang silanglang, kadang-kadang bagi kita apalah itu gak penting, tapi itulah kebutuhan. Nah kalau laki-laki, ibu-ibu beda. Laki-laki itu pikirannya seks melulu. Mungkin ibu-ibu berkata, kotor kali memang otak suamiku ini. Apa-apa sedikit seks, apa-apa sedikit seks. Bukan kotor Bu, memang dari sononya. Mau suami orang pun kamu tanya karena nggak berani adanya kamu nanya. Samanya semua suami-suami di sini. Jangan kamu tengking-tengking dalam nama Yesus. Roh kedagingan, bukan roh kedagingan itu. Justru kalau kamu tengking bahaya Bu. Jadi kalau udah suami istri itu kudus, seks itu kudus dan tidak salah. Ya. Kadang-kadang memang laki-laki ini kalau malam kan suka sakit mah ya. Mah. Nah, itu sakit mah itu, mah. Nah, tadi kan bapak-bapak kita udah belajar ya. Sebelum kita melaksanakan aksi ratakan tanah bergelombang, yang dibutuhkan wanita itu adalah kemesraan. Ngobrol dulu. Kalau perlu dari pagi Pak, itu udah bangun suasana yang romantis. Mama, lagi dia di dapur peluk. Apa kabar?
Padahal di sini untuk nanti malam perlu dibangun dari pagi. Lalu siang pulang kamu kerja, bawa entah apa, goreng, molen, nggak perlu mahal. Perempuan itu sebenarnya simpel, Pak, nggak perlu mahal. Tapi sikap itu yang membuat dia berbunga-bunga. Kamu bawa goreng, wah di hatinya, wah sayang kali suamiku. Dia nggak taunya dia dalam pikiran gitu, nanti malam. Jadi udah malam pun Pak, jangan langsung Pak. Istri itu diesel ya, perlu pemanasan bukan bensin. Jangan gas. Jadi pemanasan dulu. Hai Ma, gimana kabar? Kalau perlu peluk dia, lalu taruh kepalanya di bahu kita. Tapi pastikan Bapak udah mandi, jangan bau ketiak, Pak. Sayang-sayang kepalanya. Oh, iya Ma. Iya Ma. Itu kebutuhan wanita. Walau bapak itu penguasaan dirinya kuat itu, iya Ma. Yang di bawah itu udah nyanyi, ku kan berdiri di tengah badai. Tapi tahan Pak, ini kebutuhan istriku. Yang mau minum dulu. Itu nggak dosa dan itu normal ibu-ibu ya. Jangan kamu pikir suamiku ini nggak normal, entah dianya cuma kayak gini, enggak. Suami orang pun kayak gitu. Ya, jadi bapak-bapak yang penting itu kemesraan. Jangan kebutuhan kita aja yang kita teruskan, tapi kita harus tahu kebutuhan istri kita. Yang kurang ajarnya kadang-kadang kita bapak-bapak kan gitu ya. Habis ratakan tanah bergelombang, langsung balik badan, ngorok. Udah nggak pemanasan, ngorok lagi. Makanya kalau bapak ibu menghadiri pesta pernikahan, nggak usah banyak kali kamu kasih nasihat. Kalau laki-laki itu udah nggak dengarnya lagi ya nasihat lu. Udah itu aja dalam pikiran, nanti malam. Nggak usah nunduk Pak, jadi ketahuan Pak. Samanya kita. Jadi nggak usah banyak ngomong, bikin lama makan siang aja. Ngomongnya pun nanti kalau kalian menikah mau berantem berdoa dulu, nggak ada itu. Kalau kalian nggak bisa datang pesta satu orang, duanya kalian datangnya, kan cakap-cakap nggak lagi didengarnya itu. Udah pikirannya itu mana nanti malam, gimana caranya. Jadi itulah pria ya. Jadi kebutuhan wanita itu kita harus tahu bapak-bapak, kemesraan itu penting. Dan ibu-ibu juga harus tahu kebutuhan laki-laki itu seks. Saya pernah ada dengar, istri-istri kan kadang gitu ya, kalau nggak mood itu errornya bisa luar biasa. Ini maaf ini ya, maaf. Dia ambil pembalut, dia taruh obat merah. Lalu waktu suaminya sakit, Pak, lagi datang bulan. Besok juga gitu, lagi datang bulan. Suaminya jadi bingkir, ini kok datang bulan terus. Lalu suaminya memberanikan diri, kok datang bulan terus, ada sesuatu. Lalu istrinya jawab, Bapak kan tahu aku nggak normal. Padahal dibuat-buat. Makanya akhirnya suaminya pun jadi nggak normal. Ngelihat kucing jalan aja, ih. Jadi itu penting ya. Jadi harus tahu bapak-bapak, ibu-ibu
Suami itu kebutuhannya itu seks. Itu kebutuhannya. Sama kamu seperti kebutuhan du kemesraan. Seperti itulah kebutuhan suami. Makanya kalau ada kesempatan, hidup ini kesempatan ibu-ibu. Jangan kamu besok lalap. Itu kebutuhan, seperti kebutuhan pokok. Kalau anak itu makan, dia makan mak besok. Nggak normal anak itu. Suami itu pun gitu. Kalau ada suami itu yang nggak normal, nah jangan-jangan karena kurang itu tadi. Yang itu tadi lah, nggak usah lagi ku jelaskan. Jadi melakukan hubungan seks secara rutin itu baik. Kalau bapak ibu mau nanti cari di googling aja ya, cari banyak keuntungannya. Jadi lebih sehat, jadi lebih awet muda. Dan bukan hanya hubungan seks. Waktu suami istri itu sering melakukan hubungan seks, bukan hanya tubuh mereka bersatu, tapi perasaan mereka juga itu nyambung. Saya sama istri sering begini. Aku mau buat gini, iya aku tadi juga mau ngomong gitu loh. Aku mau buat gini, iya aku juga mau ngomong gitu. Sering nyambungnya gitu. Jadi bukan hanya tubuh aja, perasaan itu bisa jadi lebih nyambung kita, ya. Dan penelitian menjelaskan bahwa orang yang berhubungan intim hanya 1 kali dalam seminggu atau di atas itu, jadi berhubungan intim hanya sekali dalam seminggu atau lewat dari itu, akan menyebabkan banyak sekali konflik. Bapak-bapak senang ini, puji Tuhan ini. Hari ini hamba Tuhan ini diurapi oleh Tuhan. Oh, sudah lama aku menantikan ini. Oh Tuhan, terima kasih. Haleluya. Tenang Pak, aman itu Pak. Tapi nanti pulang salamkan saya ya Pak ya. Jadi bukan saya buat-buat, tapi itu penelitian. Satu visi. Suami istri itu harus satu visi. Walau beda pekerjaan, tapi satukan visi. Harus saling mendukung suami istri. Suami-suami dukung pekerjaan istri kita. Istri-istri dukung pekerjaan suami kita. Ya. Saya waktu sebelum saya menikah, saya udah ngomong sama calon istri saya, "Ma, saya ini hamba Tuhan. Dan di gereja kami hamba Tuhan tidak dapat gaji, tidak ada gaji. Kalau kamu menikah sama aku, kamu harus siap menderita untuk Kristus." Istri saya gak bilang, "Aduh, kalau gitu maaf ya." Enggak, justru dia bilang, "Pah, aku tahu kamu itu." Waktu itu belum ngomong pah ya. Kris, karena kami seumuran. "Kris, aku tahu kamu hamba Tuhan. Kalau kamu hamba Tuhan, aku lebih yakin Tuhan yang akan memelihara hidup kita." Wah, waktu aku dengar itu langsung bungkus. Jadi mendukung visi. Yang berikut apalagi satu keuangan. Nah, suami istri itu harus satu keuangan. Waktu menikah bukan hanya suami istri menjadi satu, keluarga juga menjadi satu. Bapak istri kita menjadi bapak kita, mama istri kita menjadi mama kita. Sama, sebaliknya juga seperti itu. Jadi di keluarga itu nggak boleh lagi ada bapakmu, mamamu, bapakku, mamaku, kau selalu kau kasih uang sama bapakmu. Kalau sama keluargamu banyak kau kasih. Sama keluargaku itu udah nggak boleh lagi ada itu. Makanya satu, bukan hanya keluarga tapi keuangan juga satu. Nggak ada lagi uang bapak, uang mama. Uang satu. Jadi itu harus mengerti ya. Boleh pisah buku tabungan, tapi suami istri harus tahu berapa jumlah uang suami, berapa jumlah uang istri. Boleh beda nomor rekening, tapi harus saling tahu ya. Jangan ada istri-istri yang suka diam-diam simpan uang. Saya juga punya karunia melihat istri-istri yang suka simpan-simpan uang tanpa sepengetahuan suami. Udah mulai nunduk dia. Jangan ibu-ibu. Amin, ibu-ibu yang nyimpan uang suaminya. Ketahuan kan? Saya satu kali pernah
membimbing pranikah satu orang pasangan mereka mau menikah. Lalu waktu saya cerita, kalian nanti jangan pisah uang, saya bilang. Lalu waktu kami cerita-cerita, tiba-tiba istrinya ngomong begini, "Bang, aku udah berencana mau sembunyikan uang kalau nanti ada penghasilan keluarga kami." "Untuk apa?" aku bilang. "Mana tahu nanti suamiku selingkuh," katanya. Belum menikah, udah diduatkannya selingkuh. Lalu aku bilang, "Kok kamu mikirnya sampai seperti itu?" "Aku belajar dari bapakku." Betul, bapaknya memang tinggalkan mamanya waktu itu dan tidak tinggalkan uang. Aku bilang nggak boleh gitu deh. Kalian harus bertobat, harus saling tahu. "Iya bang," katanya. Dan puji Tuhan pernikahan mereka diberkati Tuhan. Mereka luar biasa. Mereka udah punya mobil, baru menikah, udah punya mobil, udah punya usaha sendiri, udah bisa bangun rumah. Kemarin Natal di teleponnya aku, "Bang, kirim nomor rekening, aku mau kirim uang." Dia nggak di sana lagi, udah di Medan ini. Kulihat 5 juta. Luar biasa. Jadi keuangan kita itu harus satu, ya. Kalau saya bapak-bapak, kalau istri saya mau belanja ke Indomaret atau ke Alfamart, saya kasih dompet saya semua. "Ini mah belanja." Karena saya udah kenal istri saya, dia udah punya rem. Kalau dia pergi ke pajak, "Pak, minta uang 30.000, aku mau belanja." Ku kasih 100.000, "Ini mah." Waktu dia pegang 100.000 itu, gaya jalannya pun di pajak itu beda bapak-bapak. Udah serasa istri menteri dia. Dan betul, waktu dia pulangkan sama aku, "Ini Pak, kembaliannya 70.000. Jadi bagi istri itu penting. Kalau kami belanja kemana, ke Carrefour atau ke Matahari, dia mau beli sepatu, mau beli tas, mau beli baju, aku bawa, "Mana mah, pilih." Dia lihat, suka dia Pak, suka. Dia bilang, "Enggak lah Pak, terlalu mahal." Udah ada remnya. Ini suka dia Pak, tapi dia lihat harganya, janganlah. Dan itu sering saya lakukan. Tapi dengar bapak-bapak, jangan lakukan ini pada istri saudara yang gak punya rem. Adegan ini hanya dilakukan oleh profesional. Jangan coba-coba. Kalau gak habis kita Pak. Jadi kita jangan bilang, "Ma, ini kan lipstick mahal, ini semua naik. Mama gak usah pakai lipstick lagi, pakai spidol permanen aja, biar tahan lama." Nggak bisa Pak. Itu memang sudah kebutuhan istri. Makanya Tuhan bilang sama kita laki-laki, bekerja keraslah, banting tulanglah cari uang. Kalau perlu nan tulang pun dibanting Pak. Jadi itu kebutuhan, ya. Jadi kenapa? Karena semua wanita ingin dimengerti. Saya dengan istri saya kalau dalam hal uang, kami udah sama-sama merdeka dalam hal uang. Artinya bagi saya ada nggak ada uang sama aja, dia pun seperti itu, ada nggak ada uang sama saja. Kalau saya pergi kemana-mana, lalu saya bilang, "Mah, tadi saya dapat berkat segini, tapi tadi ada orang yang saya rasa membutuhkan, saya salamkan." "Wah, bagus Pak," katanya. Dia nggak bilang, "Apanya bapak ini, kasih terus sama orang, kasih terus sama orang, kasih terus kami. Belanja pun nggak pernah." Ini baru kesaksian saya minggu lalu. Jadi minggu lalu ada teman saya hamba Tuhan di Kabanjahe, dia sakit, baru operasi. Lalu dia telepon saya, "Pak Kris, boleh nggak gantikan saya hari Minggu ini saja melayani di gereja kami? Aku sakit kan, baru operasi." Lalu aku bilang, "Oke lah." Lalu aku khotbah di gerejanya. Aku bilang, "Ini pertama kali aku khotbah hari Minggu, bukan di pelayananku, karena aku udah komit nggak mau keluar. Aku mau hari Minggu itu di pelayanan, tapi karena gembala saudara sakit, aku datang ke sini." Jadi sebelum aku khotbah, jadi aku melayani dulu di tempat pelayanan kami itu jam 7 pagi. Jadi habis aku khotbah, biasanya kalau di tempat pelayanan saya itu kolete itu hanya sekali, dan itu diberikan setelah khotbah. Jadi waktu aku habis khotbah, karena waktunya mepet, aku
selesai khotbah langsung pergi, istrikulah yang selesaikan. Jadi aku belum sempat kasih persembahan di pelayanan, tempat pelayananku. Lalu aku sampai di Kaban Jahe ibadah, rupanya mereka 2 kali kolekte. Sebelum khotbah dan sesudah khotbah. Lalu pas sebelum khotbah ada persembahan sekali. Kita akan memberikan persembahan, kita berdoa dulu. Lalu waktu berdoa, Tuhan kami memberi, Tuhan ngomong di hatiku, Chris, tadi kamu di pelayananmu ngomong apa? Khotbah apa? Khotbah menjadi sahabat Allah. Wah, ada berapa poin tadi? 4 Tuhan. Coba kamu sebutkan poin yang kedua saja, kata Tuhan. Tuhan ngomong gitu di hati saya. Kalau mau jadi sahabat Allah, belajar memberi yang terbaik. Nah, sekarang kau mau memberi persembahan. Yang di kantongmu yang kau mau kasih untuk pelayananmu tadi itu yang terbaik atau enggak? Enggak Tuhan. Ada enggak yang terbaik sekarang sama kau? Ada Tuhan. Kebetulan waktu itu di dompet saya ada uang lembaran 100.000 2. Dan tinggal itulah uang saya. Dan saya perlu uang. Tinggal itu lagi uang. Tuhan, kalau ku kasih ini, apalagi nanti untuk kebutuhan kami Tuhan. Kau khotbah aja kau yang jago. Kalau mau jadi sahabat Allah, apa? Kasih yang terbaik. Iya, kasih yang terbaik. Mau kasih berat Tuhan. Jadi udah mau amin doanya ini. Tapi sebelum amin, langsung ku ambil. Lagi doa, ku ambil yang 100.000, aku lipat, masukkan kantong. Dan waktu persembahan, ku kasih. Itu mengeluarkannya itu berat kali Pak. Waktu masuk, tapi waktu masuk hatiku damai. Hari ini aku menang. Lalu habis khotbah, aku turun dan aku mau pulang. Gembalanya yang sakit itu kejar aku dari belakang. Dari gaya kejarnya aja, kalau kami pendeta ini udah tahu dia mau ngapain. Dari gerak kakinya aku udah tahu, dia bawa amplop mau ngasih sama aku ini. Tuhan kembali lagi ngomong, nak, kau tadi khotbah apa poin kedua? Beri yang terbaik. Lakukan ya. Tadi kan udah Tuhan, itu berat bagiku Tuhan. Masa amplop ini juga aku harus kembalikan? Kau kan mau jadi sahabat Allah. Iya Tuhan, tapi berat. Aku juga lagi butuh uang ini Tuhan. Tapi gak berlama-lama, akhirnya waktu disalam gembalanya saya, ini ya Pak, makasih ya buat pelayanannya. Lalu saya bilang, aduh terima kasih. Maaf saya waktu itu gak sempat besuk kamu waktu sakit. Saya pulangkan lagi lah ya amplop ini, aku udah terima, kamu terima ini ya. Sedikit lah berkat Tuhan. Senyum dia. Gak tahu dia sakitnya tuh di sini. Sampai rumah aku cerita sama istriku, Mah, tadi aku cerita, tadi aku khotbah, Tuhan tegur, kasih yang terbaik. Ku kasih tadi 100.000. Baru pulang bentar Tuhan suruh ngasih amplop, ku kasih semua Mah. Istriku gak bilang, bapak ini gitu aja terus gitu aja, enggak. Dia bilang, mantap Pak. Lalu dia bilang, aku bangga punya suami seperti Papa. Aku percaya Tuhan akan cukupkan kebutuhan kita. Karena dia juga tahu dompet udah tipis. Kan aku udah cerita kan, asal kemana-mana ini dompet. Jadi dia tahu berapa isinya. Tapi ucapannya itu begitu menguatkan aku. Betul. Hari Senin ada teman saya, Pak Krispus bisa bantu Hagai. Ini hari Senin ini, Senin lalu sampai hari Jumat di Siantar. Oh saya bilang gak bisa Pak. Saya kena hari Kamis Jumat itu gak bisa ada acaraku. Tolonglah Pak. Gak bisa Pak. Tolonglah Pak. Nggak bisa Pak. Lalu telepon lagi, udahlah Pak, sampai Senin sampai Rabu pun nggak apa-apa lah, Bapak bantu. Lalu aku berangkat ke Siantar, aku bantu. Rabu aku permisi, udah ya, aku tinggal semua, aku udah bereskan, nanti kalian tinggal kerjakan sedikit lagi. Oh iya Pak. Lalu tiba-tiba satu orang panitia bawa amplop. Dia salam aku, Pak terima kasih ya buat pelayanannya. Padahal aku kerja itu kan belum sampai selesai. Wah, aku terima. Wah terima kasih ya Pak. Kali itu aku terima karena nggak ada Tuhan ngomong dan aku nggak berharap Tuhan ngomong kembalikan. Lalu aku terima, aku pesan Grab. Waktu Grabku datang, aku mau lari ke mobil. Tiba-tiba ada satu orang lagi peserta. Ini peserta Pak. Waktu dia lihat aku pulang, Pak Krispus, makasih ya Pak pelayanan, disalamkannya amplopnya.
Dan itu pun aku cepat-cepat terima, aku nggak mau lagi dengar konfirmasi dari Tuhan. Sampai rumah aku bilang sama istriku, "Mah, puji Tuhan, ini berkat Tuhan." Dan itu sering kami alami sampai hari ini, sering sekali. Karena kami suami istri sepakat, nggak hitung-hitungan dengan Tuhan. Kita masuk poin ketiga, jangan lama-lama ya, karena udah lama. Takutnya nanti Tuhan ngomong, nanti kembalikan amplop yang dari BFM ya. Puji Tuhan sampai sekarang ini aku belum dengan konfirmasi Tuhan ini. Kalau Tuhan ngomong nanti kasih sama Elman ya, aku kasih juga, tapi aku berharap janganlah ya. Bercanda. Yang ketiga, pernikahan adalah mengemban tanggung jawab. Pernikahan itu mengemban tanggung jawab. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Bagaimanapun juga, ada kata bagaimanapun juga, bagaimanapun suami kita, hormati. Bagaimanapun istri kita, kasihi. Tugas suami adalah memimpin dan mengasihi istri. Tugas suami memimpin dan mengasihi istri. Ibu-ibu dengar ini. Jadi suami itu berat. Ibu gak akan sanggup, biar kami saja. Kayak Dilan ya kan. Masalahnya bapak-bapak, seringkali tugas kita mengasihi istri, tapi banyak bapak-bapak dia berusaha menundukkan istrinya, membuat segala sesuatu supaya istrinya tunduk, dan istrinya nggak tunduk-tunduk, karena memang bukan itu tugas kita. Itu seperti siklus. Waktu kita suami berusaha mengasihi istri, istri juga itu akan otomatis menghormati kita sebagai suami. Sama juga ibu-ibu seperti itu. Waktu ibu-ibu berusaha menghormati suami bagaimanapun keadaannya, dan otomatis suami ibu juga akan mengasihi ibu. Itu otomatis. Jadi kita harus bapak-bapak mengasihi istri kita lebih dari teman-teman kita. Banyak bapak-bapak dia lebih mengasihi teman-temannya daripada istrinya. Lebih ada waktu buat teman-temannya mancing daripada sama istrinya. Lebih ada waktu sama teman-temannya main catur, skat, daripada sama istrinya. Pulang kerja, bukan istri yang dicari, dia langsung ke belakang rumah. Termasuk pelayanan. Istri lebih dari pelayanan. Bagi saya, untuk apa pelayanan hebat, tapi keluarga kacau balau. Bagiku, aku lebih penting dikenal istriku, anak-anakku hebat di rumah, daripada semua orang kenal Krispus hebat, tapi istriku di rumah. Jadi keluarga itu lebih penting. Nomor 1 Tuhan, nomor 2 keluarga, nomor 3 pekerjaan, pelayanan. Nah, jadi suami-suami belajar mengasihi istri itu, kita harus mengerti firman Tuhan bilang istri itu makhluk yang lebih lemah. Saya kadang-kadang jengkel ngelihat suami yang jalan sama istrinya, main handphone suaminya, istrinya udah gendong anak, bawa barang lagi, suaminya tawa-tawa pula. Kalau saya selalu usahakan istri saya nggak bawa apapun. Kalau ada bawaan berat, saya selalu berusaha ambil semua. Saya berusaha dia nggak bawa apa-apa, tapi kalau nggak terbawa dia juga ikut bawa. Semua saya usahakan saya bawa, kecuali 1 tasnya. Masa saya bawa tasnya ini? Nggak keren kali ya kan? Jadi kita harus mengerti bahwa istri itu adalah kaum yang lebih lemah. Saya banyak perbedaan dengan istri. Salah satunya istri saya kalau tidur nggak bisa gelap. Kalau saya tidur nggak bisa terang. Kalau terang gini silo kurasa. Udah tidur pergi silo kurasa. Nggak bisa aku tidur. Istri saya justru kalau mati lampu nggak bisa tidur. Gimana gitu menyatukannya kalau udah menikah? Kan nggak mungkin kami pisah kamar kan?
Dan lebih nggak mungkin kan lampu itu mati hidupkan supaya kami bisa tidur. Sebagai suami aku belajar ngalah. Lampu hidup, aku ambil selimut, tutup. Kepala aku kan udah gelap. Jadi belajar cari solusi, belajar mengalah, ya. Nah, istri belajar tunduk dan hormat kepada suami. Kalaupun ada suami kita nggak sesuai dengan pikiran kita, belajar hormat tunduk. Kadang-kadang ada istri, pak susah pak kalau menghormati suamiku, lambat kali suamiku ngambil keputusan, lambat kali. Kalau dia diikuti lambat pak. Belajar dukung suami kita, pak kamu hebat, kamu bisa, sorong dia. Jangan anjemkan. Apa bahasa Indonesianya anjemkan? Ditolak. Jadi tunduk kepada suami itu prakteknya pengabdian diri kepada suami, ya. Kerelaan untuk dipimpin, kerelaan untuk melayani. Banyak istri-istri berkata, aku di rumah sepertinya aku merasa aku ini pembantu. Bu, panggilan ibu bukan pembantu, panggilan ibu itu penolong. Kalau penolong, dia melakukan segala sesuatu dengan rela, tanpa bayaran, tanpa menuntut apapun. Itu namanya penolong. Kalau ibu-ibu, aku nggak dihargai, sikit-sikit aku nggak dihargai, itu bukan penolong bu, itu pembantu. Kalau penolong, dia rela melakukan segala sesuatu dengan rela. Ya, jadi ibu itu caranya seperti itu, belajar rela melayani. Nah, yang terakhir, 1 Petrus 3 ayat 3 sampai 4. Perhiasan ini khusus buat ibu-ibu. Perhiasanmu jangan secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, dengan mengenakan pakaian yang indah. Tapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dalam perhiasan, dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram dan sangat berharga di mata Allah. Ibu-ibu punya roh yang lemah lembut, punya roh yang tentram. Jangan jadi kompor hok. Kalau ada masalah, ngomong sama suami kita, pak sabar pak, kuat pak. Bapak itu orang besar pak. Sekarang kita menghadapi masalah besar, karena masalah besar buat orang besar. Bapak yang sabar ya. Tapi banyak ibu-ibu justru tidak seperti itu. Ada masalah semuanya, masa itu aja bapak nggak berani, kecilnya siapa gini itu, tinju aja pak, supaya nggak kebiasaan kayak gitu. Itu bukan roh yang tentram. Harus punya roh yang lemah lembut, baik di dalam, baik di luar. Perhiasan kita bukan manusia lahiriah, tapi manusia batiniah. Tapi bukan berarti ke salon nggak penting, penting juga. Ya, ibu-ibu, banyak ibu-ibu gitu ya, ke pesta habis-habisan, tapi di rumah habis-habisan juga, habis bau bawang lah, pakai daster lah, udah gitu dasternya pun koyak di mana-mana. Pakai minyak angin, sampai-sampai kadang-kadang suaminya nggak tahu membedakan mana apotik, mana istri. Ini kesaksian saya ini pak. Saya pernah kebaktian gini, altar call, maju satu ibu-ibu, saya berdoa sama dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, waktu aku ngomong ada aroma-aroma yang mulai gak sedap. Aku mulai berpikir dia pakai sampo apa ini. Lalu waktu dia ngomong haleluya, aku udah mulai nyamping, hampir pingsan aku pak. Kalau aku jatuh, itulah mungkin kejadian pendeta mendoakan pendetanya yang jatuh. Aku mulai berpikir suaminya ini pasti sakti nih. Jadi itulah keluarga ilahi. Saya tidak sambung lagi karena waktu sudah lewat panjang. Tapi malam hari ini Tuhan mau kita mengerti apa yang menjadi tanggung jawab kita. Pernikahan bisa menjadi sorga, pernikahan bisa menjadi neraka. Tergantung orang yang hidup di dalamnya.